Shalom saudara, selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan, apa kabar saudara pagi hari ini? Luar biasa, amin, haleluya. Mari saudara, saya persilahkan, saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai kebaktian ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Dan kalau pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami mau bawa hidup kami, penyembahan kami Tuhan. Semuanya kami naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, biarkan semuanya menyenangkan hati-Mu Bapa. Ini penyembahan kami, ini pujian kami untuk-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Saudara, dalam Mazmur 64 ayat 11 dikatakan bahwa orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung kepadanya. Amin. Amin. Berikan tos ke kanan kiri, katakan bersukacita dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan tiada terukur besar kasih
Kita bawa setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Kami tahu Engkau baik Bapa, Engkau sangat baik buat hidup kami. Selalu puji
pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, sembah Engkau. Kami mau memuji-Mu dan sembah Engkau. Tiada lala-lala-lala-lala-lala. Tiada lala-lala-lala-lala. Tiada lala-lala-lala-lala-lala. Jemaat Tuhan, katakan dengan segenap hati, kami sembah Engkau. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau yang layak pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau yang layak. Ya Tuhan, Yesus, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari angkat tangan kita, katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Kau layak Tuhan. Oh Yesus, sebab Kau layak. Ku agungkan
pagi hari ini Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami memuji Engkau lebih lagi, kami mau dengar-dengar akan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk terima berkat-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Sebentar kita akan dengarkan beberapa pengumuman selama seminggu ke depan. Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bersama saya Bengat, berikut HLG News minggu ini. Dukung dan doakan Bapak Gembala yang hari ini melayani di GBI My Home Cirebon. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadirat-Nya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Datang dan terima berkat Tuhan dalam ibadah ulang tahun gereja ke-8 yang akan dilayani oleh Ketua BPD Jawa Tengah GPI, Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, pada Selasa 17 Oktober jam setengah 7 malam di Hotel Wis. Mari kita menabung untuk ibadah ulang tahun. Taburan dapat dimasukkan ke dalam amplop atau transfer ke rekening berikut. Adik-adik, jangan lewatkan Cool Kids ya, yang akan diadakan besok Rabu 18 Oktober jam setengah 7 malam melalui Zoom. Mengingatkan bagi seluruh pelayan Tuhan, menanggal doa pelayan jemaat akan diadakan pada Jumat 20 Oktober jam setengah 7 malam melalui Zoom. Mulai bulan ini, tayangan rekaman ibadah dapat disaksikan di channel YouTube GPI House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Demikianlah HLG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA.
suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama di rumah Tuhan, mari kita boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin ya. Kita akan sama-sama memperkatakan visi yang Tuhan taruh di gereja kita bahwa tahun ini adalah tahun untuk bangkit dan menjadi pemenang. Mari bersama-sama dengan semangat. Tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Sekali lagi tahun 2023,
tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Kita berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat waktu ini kami boleh beribadah semua karena kasih dan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Dan pada pagi hari ini kami mau membawa doa-doa kami untuk setiap pemimpin rohani kami Tuhan, untuk Ketua BPP GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GPI Jateng Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Fauzi Mangaranap. Untuk Bapak dan Ibu rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna, dan Gembala Sidang di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi bersama dengan keluarga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, untuk orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan berkat-Mu yang terbaik bagi setiap pemimpin-pemimpin kami, bagi pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau terus menuntun, memimpin bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Apa yang rindu Kau nyatakan bagi hamba-hamba-Mu, berikan kepekaan dan ketajaman bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Melalui kepemimpinan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, umat-Mu boleh bertumbuh di dalam pengenalan mereka akan Engkau ya Tuhan Yesus. Melalui kepemimpinan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, berikan kesehatan, kekuatan bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berikan hikmat marifat-Mu bagi hamba-hamba-Mu dalam mengembangkan, mengelola apa yang Kau percayakan. Umat-Mu menggembalakan umat-Mu yang banyak ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur. Kami percaya Engkau pun memberkati keluarga hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Semua ditutup bungkus dari yang jahat, dan mereka boleh ada dalam berkat pemeliharaan-Mu, dan mereka boleh bersama-sama dengan seisi rumah mereka dan keluarga mereka boleh memiliki hati yang sama, yaitu hati yang mengasihi Engkau dan melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami ucap syukur Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang Kau percayakan bertumbuh di GPI HOG Semarang ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami semua boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Kami boleh mengalami Engkau ya Tuhan, dan kami terus Tuhan boleh Engkau bawa lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Boleh menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau menempatkan setiap kami. Kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki tempat ibadah yang permanen ya Bapa. Kami rindu Tuhan, satu tempat di mana kami ini boleh bersama-sama memuji, meninggikan nama-Mu. Kami merindukan satu tempat di mana kami ini tidak kontrak lagi, dan kami boleh meninggikan nama-Mu, membawa jiwa-jiwa untuk boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami percaya Engkau telah menyediakan tempat itu ya Tuhan bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi kota di mana kami ini boleh ada. Kami berdoa bagi Semarang. Berkati pemerintahan yang ada di kota Semarang ini. Biarlah pemerintahan yang takut akan Engkau, pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah atas kota kami, kota Semarang ya Bapa. Jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari korupsi, jauhkan dari rancangan-rancangan si jahat. Biarlah Tuhan Engkau saja yang berdaulat atas kota kami, kota Semarang. Berkati penduduk kota kami Tuhan. Biarlah penduduk yang takut akan Engkau ada di kota ini ya Tuhan. Roh yang lapar dan haus akan Engkau tercurah atas kota kami, kota Semarang. Dan kami percaya penuaian jiwa itu terjadi atas kota kami, kota Semarang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami memberkati Bapak Presiden dan wakilnya beserta jajaran pemerintahan yang ada, TNI, Polri. Berkat-Mu Tuhan bagi pemimpin kami di dalam pemerintahan. Mereka boleh memimpin kota kami, kota dan bangsa kami dengan takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau yang menolong setiap pemimpin-pemimpin di kota kami ini ya Tuhan, dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada di bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa jikalau tahun depan Tuhan akan ada pemilu secara serentak ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Tuhan, pemimpin nanti yang terpilih, presiden yang terpilih adalah presiden yang toleran dan nasionalis ya Tuhan atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Presiden yang terbuka bagi penginjilan, presiden yang membebaskan kami umat Tuhan boleh beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami tolak api-api asing, rancangan-rancangan si jahat yang berusaha untuk memecah belah bangsa ini.
Kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah saja yang berkuasa atas bangsa kami, bangsa Indonesia, dan kota-kota yang ada di bangsa Indonesia ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya keamanan ada atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hari-hari ini di era Pentakosta ketiga terjadi satu penuaian jiwa yang besar-besaran. Kami percaya ya Tuhan, hari-hari ini juga terjadi satu kebangkitan anak-anak muda, kebangkitan generasi Yeremia, mereka yang cinta mati-matian akan Engkau, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Ada di keluarga kami, ada di kota kami, ada di gereja kami, ada di bangsa kami ini ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, itu sedang terjadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Yerusalem, Shalom Yerusalem. Kami berdoa di mana hari-hari ini sedang terjadi perang ya Tuhan di Yerusalem ya Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Engkau turut campur tangan ya Tuhan. Engkau memegang kendali ya Tuhan. Kami tolak rancangan-rancangan si jahat. Biarlah Tuhan damai sejahtera Allah saja yang tercurah berlimpah atas Yerusalem ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan. Bila kami juga akan memberikan persembahan, sucikan kuduskan persembahan kami mau memberikan dengan sukacita karena kami tahu kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus haleluya. Amin. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kasih-Mu sungguh sangat besar Bapa atas hidup kami. Kami siap terima kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Dari awal kita pujikan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
kasih-Mu mengalir. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syana ya lama ya lamo. Syanda ya lama ya se. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini ya Aba. Kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang mengaruniakan buat setiap kami Tuhan, untuk kami mengerti rahasia kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini biarlah Tuhan, mata kami boleh melihat, telinga kami boleh mendengar, hati kami boleh mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh berbalik Tuhan, untuk senantiasa menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Kami buka mata kami Tuhan, kami buka telinga kami untuk mendengar, dan kami membuka hati kami Tuhan, untuk kami mengerti firman-Mu. Kuasa-Mu nyata di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini firman yang tertabur tidak akan pernah sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim musik yang luar biasa pagi hari ini. Shalom sekali lagi. Shalom, puji nama Tuhan. Damai sejahtera Tuhan ada buat setiap kita. Amin. Amin. Ya, saya melihat pagi hari ini wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Yang percaya bisa lambaikan tangan. Haleluya ya. Di tempat ini ada kemuliaan Tuhan. Ya, dan saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya bersyukur karena saya dipercaya kembali oleh Bapak Gembala untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan pagi hari ini akan membukakan rahasia-rahasia kerajaan surga. Sharing firman Tuhan pagi hari ini berjudul The Power of God's Word. Ya. Kuasa daripada firman Tuhan, kekuatan daripada firman Tuhan. Ya, kita mau baca bersama-sama Ibrani 4 ayat 12. Di sana dikatakan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah adalah firman yang hidup. Sebab itu firman Allah punya kuasa. Di sini dikatakan firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ya, firman Allah itu adalah firman yang penuh dengan kuasa. Kita ingat peristiwa penciptaan. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Dengan berfirman segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, ya, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Terang itu jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. Dengan hanya berfirman,
Ya. Seluruh alam semesta ini jadi. Jadi firman Tuhan itu punya kuasa. Ya. Kuasa untuk apa? Yang pertama, ya. Firman Tuhan punya kuasa untuk supaya orang menjadi percaya dan diselamatkan. Ya. Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31 di sana dikatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Semua yang tercantum di sini telah dicatat, ya. Semua yang dicatat di dalam kitab itu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, semua dicatat supaya orang menjadi percaya dan diselamatkan. Roma 10 ayat 14 sampai 15 di sana dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya dan saudara bisa percaya kepada Yesus Kristus Tuhan karena ada orang yang membawa kabar baik. Ya. Saya percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun sejak kecil saya itu sudah dibawa orang tua saya ke gereja. Tetapi saya menyerahkan diri saya percaya penuh kepada Yesus Kristus dan mengundang Yesus Kristus masuk dalam hati saya saat saya mengikuti retret SMA. Ya. Di situ hamba Tuhan membawa kabar baik, menjelaskan dan membuat saya mengerti siapa Yesus Kristus Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu punya pengalaman masing-masing ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Siapa yang mengenalkan, siapa yang membawa kabar baik itu ya. Semuanya itu supaya kita menjadi percaya dan diselamatkan. Ya. Tugas kita kalau kita sudah diselamatkan, mari kita juga bawa kabar baik itu kepada orang lain supaya orang lain juga diselamatkan, tidak binasa. Ya, saya tuh selalu rindu keluarga besar saya itu percaya sama Yesus karena banyak di antara keluarga besar saya itu belum percaya sama Tuhan Yesus. Ya, suatu hari saya diberi kabar bule saya itu ada 2 di Solo sakit. Ya, mereka belum percaya sama Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa di rumah dan Tuhan itu benar-benar kuat menyuruh saya pulang ya ke Solo. Ya, tapi saya banyak pertimbangan ya, meninggalkan rumah, meninggalkan anak-anak ya. Waktu itu Pak Yahya masih tugas di Cilacap. Nah, pertimbangan itu membuat saya mengulur-ulur waktu ya. Saya mempertimbangkan seperti ini. Bule saya yang satu itu mau operasi karena ada di pembuluh darah otaknya itu ada penyumbatan ya, mau operasi dan hari di mana saya mau berangkat itu katanya selesai operasi tapi masuk ICU. Saya berpikir kalau saya berangkat siang hari sampai sana nggak bisa masuk, sia-sialah Tuhan ya. Tetapi dorongan untuk membawa kabar baik itu tuh kuat sekali. Akhirnya saya memutuskan, oke Tuhan, kalau Tuhan menyuruh saya untuk membawa kabar baik itu kepada bule saya, pasti Tuhan buka jalan untuk saya bisa ketemu ya. Nah, yang pertama bagi saya ini mukjizat ya. Bis yang saya tumpangi, ya saya sengaja nggak bawa mobil karena saya tolak ya. Bis yang saya tumpangi itu biasanya lewat jalan umum, itu lewat tol, terus sampai Solo itu lewat tol. Sedangkan rumah saya itu
dekat sekali dengan pintu keluar tol. Jadi dari Semarang sampai rumah itu saya naik mobil besar. Ya, naik mobil besar yang biasanya 3 jam, 4 jam, ya, itu bisa saya tempuh dengan waktu yang singkat. Nah, setelah itu saya mau ke rumah sakit. Orang di rumah sakit ditelepon tidak ada yang mengangkat. Saya bingung ini harus ke ICU atau ke kamar, ya. Tapi dorongan itu kuat. Akhirnya saya tetap berangkat ke rumah sakit. Ya, saya dipinjemi motor oleh adik saya dengan ibu saya ke rumah sakit. Sampai rumah sakit baru orang-orang bisa ditelepon. Ternyata mereka tidak bisa menerima telepon karena mereka pindah dari ICU ke ruang kamar. Ya, mereka sibuk, ya. Dan karena barusan pindah, jadi saya bebas masuk. Sebenarnya belum jam besuk, ya. Itu mujizat yang kedua, ya. Yang pertama diberi kemudahan, tentang transport. Yang kedua diberi kemudahan untuk bertemu. Dan yang ketiga, ya, karena Tuhan yang suruh, ya. Sekalipun bule saya itu belum percaya Tuhan, saya tanya, bule takut enggak? Tadi pas mau operasi yo takut gitu. Boleh mau sembuh ndak? Yo mau gitu. Boleh ndak saya doakan? Ya, saya beranikan diri. Boleh ndak saya doakan? Tapi dengan cara saya. Oh, tahu aku kamu berdoa sama Tuhan Yesus. Ya, langsung dia lipat tangan. Dia ikut-ikutan, ya. Dia lipat tangan, ya. Setelah berdoa, selesai berdoa dan setelah keluar dari ini, ya, setelah sembuh keluar dari rumah sakit, ya, kita bertemu lagi. Saya tanya, bule gimana bule, sudah sehat? Ini sudah, kan didoake Tuhan Yesus gitu, ya. Puji nama Tuhan, saya boleh mengabarkan tentang kabar baik kepada bule saya. Dan keajaiban yang keempat itu, ya, hari itu juga teman-teman saya waktu kuliah kumpul di Solo dan salah satunya mau pulang ke Semarang. Jadi saya dapat tumpangan gratis. Itu kalau Tuhan yang suruh, dari berangkat sampai pulang semua dikasih, kemudian beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau kita sudah menerima kabar baik, ayo kita juga membawa kabar baik itu kepada orang lain supaya orang lain percaya dan diselamatkan. Tetapi kita mau melihat di dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 11 sampai 12. Tentang perumpamaan penabur. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan itu. Ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Firman itu punya kuasa untuk menjadikan orang percaya dan diselamatkan. Tetapi di sini dikatakan ketika firman itu jatuh di pinggir jalan, iblis mencuri supaya orang itu tidak percaya dan tidak diselamatkan. Ya. Pemberitaan tentang salib seringkali menjadi sebuah kebodohan bagi orang yang akan binasa, ya. Tetapi bagi setiap kita, ya, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Yohanes 10 ayat 10 di situ mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, ya. Berapa kali kita mendengarkan firman Tuhan saat kita ibadah, saat kita morning call, ya. Hati-hati. Iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Jangan sampai firman itu jatuh di pinggir jalan. Hati kita jangan sampai firman itu jatuh di pinggir jalan, ya. Pernahkah kita datang ke ibadah, pulang ditanya, tadi firmannya apa? Jambul ya. Pernah seperti itu? Enggak tahu, cuma pendetanya lucu gitu, ya, mungkin, ya.
Pernahkah kita datang ke sebuah ibadah, kita tidak mengerti tentang firman? Ya, hati-hati. Itu firman jatuh di pinggir jalan. Iblis mencurinya. Ya, iblis mencurinya. Ya, supaya kita binasa. Ya, supaya kita tidak mengerti tentang firman, kita nggak melakukan firman, supaya kita tidak diselamatkan. Ya, next, yang kedua. Ya, yang kedua. Firman itu punya kuasa, memberi kekuatan untuk tetap berdiri teguh di dalam iman. Matius 13 ayat 20 sampai 21 di sana dikatakan, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya. Kenapa orang bisa berbalik dari iman mereka? Ya. Pernah satu kali teman saya waktu di Mojokerto ya, teman orang tua, sama-sama orang tua wali muridnya dengan Tasya, temannya Tasya, tiba-tiba Tasya dan Tea tiba-tiba datang ke saya ketika dia tahu kalau saya ini orang Kristen ya. Dia bisik-bisik, "Mbak, aku tuh jane ndek ben yo Kristen lho, Mbak." Tahu nggak maksudnya? Yang bukan orang Jawa. Ya, dia tuh bisik-bisik, "Mbak, sebenarnya saya dulu tuh juga orang Kristen loh, Mbak. Tapi setelah aku menikah, aku tidak lagi pergi ke gereja." Ya. Nah, kadangkala ya benih itu, firman itu ditaburkan tetapi jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya, apabila datang penindasan, penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad, berbalik daripada imannya. Ya. Nah, kita mau melihat kenapa orang itu bisa berbalik dan murtad. Itu ayatnya, tetapi ya, ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Kenapa orang bisa berbalik dari imannya? Karena ia tidak berakar. Ya, sehingga hanya tahan sebentar saja. Kita mau lihat Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Bisa ada yang bantu untuk baca dengan keras loh, tapi syaratnya. Ya, mungkin Om Bowo ya, itu ada mic soalnya di situ. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Amin. Kenapa orang bisa berbalik dari imannya? Yang dulunya percaya Yesus, sekarang tidak percaya Yesus. Mungkin bukan hanya saya saja yang tahu, mungkin Bapak Ibu juga tahu, punya kenalan, punya teman, punya saudara yang dulu percaya Yesus dan sekarang tidak. Itu namanya murtad. Kenapa itu terjadi? Karena mereka ya tidak berakar di dalam Tuhan. Tuhan menghendaki setiap kita berakar di dalam Tuhan. Katakan kiri kanan, ayo berakar di dalam Tuhan, ya. Berakar di dalam Tuhan supaya apa? Bertambah teguh iman kita, ya. Supaya kita bertambah teguh imannya, ya. Sekali Yesus tetap Yesus, dalam keadaan apapun tetap Yesus, ya. Perlu berakar. Kenapa orang berbalik? Karena dia tidak berakar. Bagaimana kita bisa berakar? Ayo ya, jaga keintiman kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, bawa seluruh persoalan kita, apapun itu, kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Ketika kita berakar di dalam Tuhan,
ya, kita pasti akan memperoleh kekuatan. Amin. Amin, ya. Nah, ketika kita berakar di dalam Tuhan, kita mendapatkan kekuatan. Selain itu kita bertumbuh karena berakar. Ya, kalau kita berakar di dalam Tuhan, kita mendapatkan kekuatan dan kita akan bertumbuh. Ya, kenapa sih pohon itu tidak berakar? Kita mau lihat. Next. Dari kitab Matius 13 ayat 5 sampai 6. Di situ dikatakan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering karena tidak berakar. Tumbuhan itu tidak berakar, firman itu tidak berakar karena apa? Jatuhnya di tanah yang berbatu-batu. Bagaimana kondisi tanah yang berbatu-batu itu? Tanah yang berbatu-batu itu tidak banyak tanahnya. Firman Tuhan katakan tidak banyak tanahnya. Benih itu segera tumbuh, memang segera tumbuh, ya. Tetapi karena tanahnya tipis, ya, sesudah matahari terbit, di situ dikatakan apa? Layu dan menjadi kering, ya. Ini memberikan pengertian tentang apa? Next, kita mau lihat, ya. Tanah yang berbatu-batu itu memberi pengertian ini. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, ketika kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ya, kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, ya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Siapa yang mau berhasil? Amin. Renungkan firman Tuhan, renungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ya, supaya tidak menjadi layu dan kering, ya. Kalau firman Tuhan, ya, benih itu ditabur dan jatuh di tanah yang berbatu-batu, tanahnya tipis, matahari terbit, layu dan menjadi kering. Itu artinya orang yang tidak merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Saya yakin dan percaya di tempat ini mulai hari ini akan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Kalau amin senggol kiri kanan, ya. Renungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ya. Next. 1 Korintus 15 ayat 58 katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan menghendaki kita tetap berdiri teguh dan tidak goyah. Sekali Yesus tetap Yesus, iman kita tetap kepada Yesus, ya. Syaratnya jadikan hati kita bukan tanah yang berbatu-batu, ya. Renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Karena dengan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ya, iman kita semakin teguh, ya. Supaya kita tetap berdiri teguh dan tidak menjadi goyah. Ya, next. Oke. Yang ketiga. Ya, yang ketiga, firman itu punya kuasa untuk memberi kemenangan. Saya bisa dibantu lagi, Lukas pasal 8 ayat 14. Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Amin. Ya. Firman Tuhan itu berkuasa untuk memberi kemenangan. Tetapi dari
perumpamaan penabur ini, firman yang ditabur itu jatuh di tanah di semak duri, ya, di semak duri, sehingga di situ dikatakan orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhannya selanjutnya mereka terhimpit. Firman itu terhimpit, imannya terhimpit. Oleh apa? Oleh kekhawatiran, oleh kekayaan, oleh kenikmatan hidup. Ya, hari-hari ini banyak kasus. Ya, saya berharap kasus-kasus yang terjadi di Kota Semarang bukan anak Tuhan. Ya, kenapa? Saya melihat ada banyak kasus orang putus asa, masih muda, ya, putus asa, mengakhiri hidupnya dengan menjatuhkan diri dari tempat yang tinggi, ya. Hari-hari ini tidak hanya satu kasus yang saya dengar, ternyata ada lagi, ya, kasus yang sama, ya. Nah, firman Tuhan berkuasa untuk memberikan kita kemenangan, ya, apapun kondisi dan keadaan kita. Mungkin kita sedang khawatir akan sesuatu, kita sedang berharap akan sesuatu, tetapi yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Jangan sampai firman yang kita dengar itu jatuh di semak duri, ya, tidak bertumbuh karena terhimpit dan mati, ya. Saya rindu anak-anak Tuhan tetap, ya, menjadikan firman Tuhan menjadi kekuatan untuk menang dalam keadaan apapun, ya. Saya sering kali mendengar kasus-kasus juga, ya, bagaimana kesenangan-kesenangan hidup, ya, itu membuat firman itu terhimpit, ya. Orang tidak lagi mengenal istrinya yang mana, ya. Orang tidak lagi mengenal bahwa itu ibu mertuanya, ya. Ya. Orang tidak lagi mengenal bahwa itu muridnya, tapi untuk kesenangan hidup sesaat. Ya, dengar kasus-kasus itu, ya. Saya berdoa itu bukan anak Tuhan, ya. Kalau anak Tuhan, firman Tuhan itu akan memberikan kemenangan melawan setiap godaan. Ya, ada banyak kasus-kasus yang lain. Akhir-akhir ini juga banyak aplikasi-aplikasi, ya, supaya segera mendapatkan uang, ya, bohong, ya, menipu sehingga rekening yang ada di bank si korban habis. Pernah mengalami? Saya berdoa tidak ada yang pernah mengalami, ya. Ya. Nah, hal-hal ini, ya, firman Tuhan itu dapat memberikan setiap kita kemenangan, ya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan supaya firman Tuhan itu memberi kemenangan. Hal yang pertama, baca dan dengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya berdoa semua yang ada di tempat ini suka membaca dan mendengar firman Tuhan. Karena, ya, iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau Anda mau menang, kalau Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih mau menang, baca itu firman, dengarkan itu firman, ya. Baca supaya telinga kita mendengar dan masuk di dalam hati kita. Mau kemenangan lagi? Yang kedua, ya, merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang paling akhir ini semua pasti mau, ya. Nih, supaya perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa yang mau berhasil dan beruntung? Pasti semua angkat tangan.
Wah, ada yang angkat tangan dua-duanya. Ya. Tetapi ya, ayat yang sebelumnya jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kunci kemenangan yang kedua yaitu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Pernah melakukan? Saya yakin pernah ya, saya yakin pernah. Ya, terus memperkatakan. Contoh, ya contoh. Saat suami saya masuk ke rumah sakit dan mendadak harus operasi jantung, ya, saya perkatakan firman Tuhan, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, tapi sambil mewek. Sambil nangis ya. Tuhan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Engkau. Tuhan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Perkatakan firman. Firman itu punya kuasa, ya. Dan renungkan firman Tuhan itu. Ya, perkatakan firman. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bagaimana Dia memperkatakan firman pada saat Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Ya. Tuhan Yesus memperkatakan firman. Ya. Nah, pada saat kita ibadah seperti ini, ya, kita menyanyikan puji-pujian. Itu bukan liturgi, Bapak Ibu, ya. Bagusnya itu ya puji-pujian dulu, setelah itu firman. Itu bukan liturgi yang dilakukan oleh gereja. Tetapi itu adalah kita memperkatakan firman. Ya. Semusim berlalu, peliharaku, itu memperkatakan firman. Ya. Tadi lagu yang pertama, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Ya, itu memperkatakan firman. Ya. Sangatlah kita berbahagia kalau kita beribadah, kita datang dari sejak awal ibadah dimulai, ya, sehingga kita terus memperkatakan firman. Dan ketika kita memperkatakan firman, firman itu penuh kuasa. Firman itu hidup di dalam kita, ya. Ketika kita memperkatakan semusim berlalu namun kau selalu peliharaku, itu jadi, Bapak Ibu. Jadi dalam hidupmu, karena perkataan firman Tuhan itu tidak akan pernah keluar dengan sia-sia, ya. Yesus, Kaulah yang selalu ku andalkan, ya. Kita terus mengandalkan Tuhan, ya, melebihi siapapun juga, ya. Dan firman Tuhan katakan, berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Jadi ini bukan liturgi gereja, Bapak Ibu. Tetapi saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan dan ada kuasa dalam perkataan firman Tuhan. Pada saat firman Tuhan disampaikan, hati kita telah siap untuk ditaburi firman Tuhan. Hati kita menjadi tanah yang baik, ya, untuk firman Tuhan itu tumbuh. Sebab itu saya mengajak, ayo semua pada saat memuji dan menyembah Tuhan, sungguh-sungguh diperkatakan sampai telinga kita mendengar. Ada kuasanya ketika kita memperkatakan firman. Firman itu jadi atas kita. Amin. Amin. Ya. Yang ketiga, ya, kunci untuk kita memperoleh kemenangan dari kuasa firman, yaitu Yakobus 1 ayat 22, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yang ketiga, supaya kita bisa menang, ya, supaya firman Tuhan itu memberikan kemenangan, yaitu kita harus menghidupi firman Tuhan.
Bagaimana menghidupi firman Tuhan? Yakobus 1 ayat 22 sudah mengatakan, yaitu melakukan firman Tuhan. Siapa yang mau menang? Alami kuasa firman Tuhan. Dengan cara apa? Yang pertama, baca dan dengar firman Tuhan. Yang belum membaca dan mendengar firman Tuhan, ayo mulai hari ini baca dan dengar firman Tuhan. Yang kedua, terus memperkatakan firman dan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, kalau engkau mau mengalami kuasa kemenangan dari firman Tuhan, yaitu kita menghidupi firman Tuhan. Tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca, tidak hanya memperkatakan, tetapi kita juga melakukan firman Tuhan. Itu namanya menghidupi firman Tuhan. Ya, next. Ya, ini yang saya katakan tadi, Tuhan Yesus menang atas pencobaan di padang gurun dengan memperkatakan firman Tuhan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan menang karena memperkatakan firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis. Tipu daya iblis seringkali membuat kita tidak suka membaca firman Tuhan. Tipu daya iblis, ya, seringkali membuat kita tidak mau memperkatakan firman Tuhan. Lebih lagi, tipu daya iblis seringkali membuat kita tidak mau taat melakukan firman Tuhan. Karena iblis tahu kalau kita baca firman kita mendapatkan kekuatan, ya. Kalau kita baca firman perjalanan kita dibuat berhasil, dibuat beruntung. Iblis tahu, ya, ketika kita melakukan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan, berkat-berkat Tuhan diberikan. Iblis tahu, sebab itu tipu dayanya seringkali membuat kita tidak mau baca firman. Seringkali membuat kita tidak mau merenungkan firman. Seringkali membuat kita tidak mau melakukan firman, ya, tidak mau memperkatakan firman. Itu tipu daya iblis. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati dengan tipu daya iblis. Saya mengajak setiap umat Tuhan di tempat ini mulai hari ini suka membaca, merenungkan, memperkatakan dan melakukan firman Tuhan supaya kita memperoleh kemenangan. Iman itu bertumbuh, tidak terjepit oleh situasi dan keadaan. Ya. Next. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, pergunakan perisai iman. Iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Pergunakan perisai iman. Dalam segala keadaan engkau akan menang kalau engkau menggunakan perisai iman dengan 3 hal yang kita kerjakan tadi. Amin. Amin. Senggol kiri kanan lagi supaya tidak dicuri firman-Nya, supaya tidak mengantuk, supaya mengerti firman. Ya, baca firman, ya, senggol lagi, renungkan firman, senggol lagi, perkatakan firman, senggol lagi. Iya, iya, puji nama Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau hari ini pekerjaan iblis sedang dilucuti, ya, mulai sekarang aku mau mempergunakan perisai iman, ya, supaya aku memperoleh kemenangan. Yang terakhir, next. Ya, firman Tuhan berkuasa untuk mengubahkan hidup kita. Markus 4 ayat 20. Bisa minta tolong lagi Om Bowo? Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin, puji nama Tuhan. Nah, dalam perumpamaan penabur ini kita boleh melihat firman Tuhan yang ditabur dan jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang mendengar dan menyambut firman. Mendengar dan menerima firman. Sekalipun firman itu mungkin
teguran, ya. Firman itu mungkin menyatakan kesalahan, ya. Mungkin firman itu sedang mendidik, ya. Mau menerima dan menyambut firman dan memasukkan firman itu dalam hati. Ya. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup kita kalau tanah hati kita adalah tanah hati yang subur, ya. Sehingga di situ dikatakan akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Next, lanjut. Ya. Ini yang saya katakan tadi. Ya, firman Tuhan itu bisa menegur, ya, bisa mengajar, bisa memperbaiki kelakuan, bisa mendidik orang dalam kebenaran. Pada saat firman Tuhan itu adalah janji-janji Tuhan, mudah buat kita untuk menerima dan menyambut firman. Amin. Ya. Tetapi ketika firman Tuhan itu mendidik, menyatakan kesalahan kita, masihkah kita mau menerima dan menyambut firman? Saya kasih contoh. Next. Ya. Contoh firman Tuhan yang harus dilakukan, ya. Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya. Firman Tuhan ini datang kepada saya pada saat saya menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Ya, Tuhan berfirman, bergembiralah karena Tuhan. Apapun kondisimu, bersukacitalah. Apapun kondisimu, bergembiralah. Karena apa? Karena Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Tuhanlah yang akan memberikan penghiburan. Tuhanlah yang akan memberikan damai sejahtera. Tuhanlah yang akan memberikan ketenangan. Ketika firman Tuhan ini datang kepada saya, ya, firman Tuhan ini harus saya lakukan, ya, itu akan mengubahkan hidup saya. Janjinya Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Benar, saudara. Ketika saya melakukan ini, saya tidak mau terpengaruh oleh situasi, saya tidak mau terpengaruh oleh keadaan, sekalipun keadaan tidak seperti yang aku harapkan, sekalipun kenyataan yang aku lihat seperti ini, aku tetap mau bersukacita, aku mau tetap bergembira karena Tuhan bersamaku, karena Tuhan ada di pihakku, karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepadaku, karena Tuhan yang akan menghibur aku, karena Tuhan yang menyertai aku, Tuhan yang menjagai aku. Ya, ketika saya mau bergembira dan bersukacita karena Tuhan ada bersama-sama dengan saya, firman Tuhan ini jadi, Bapak Ibu. Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya sampaikan apa yang menjadi kerinduan saya, dan Tuhan memberikan jawaban. Siapa rindu mendapatkan jawaban-jawaban doa? Amin. Ya. Firman Tuhan ketika datang mungkin menegur, mungkin satu perintah yang harus kita lakukan, ya, mendidik kita. Contoh lagi yang yaitu Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Orang tuh pasti tidak ingin punya musuh. Amin. Amin. Tapi kadangkala kita, ya, bertemu dengan orang yang menggemaskan sekali. Biasanya saya nggak bisa mengikuti caranya Theo untuk berkata-kata, ya. Ya, menggemaskan sekali. Kita tuh nggak ingin punya musuh, ya. Tapi kadang ada orang yang menggemaskan sekali, perlakuannya tuh bikin kita, ya, bikin kita gemes, ya. Kadang perlakuannya tanpa dia tahu itu menyakiti kita, tanpa dia tahu itu menyinggung perasaan kita, melukai hati kita, gemesnya double. gemes. Ya, nah, seringkali kita tidak ingin punya musuh, tetapi, ya, kadangkala orang-orang yang ada di sekeliling kita, entah itu keluarga, ya, entah itu teman dalam pekerjaan, teman dalam pelayanan, ya, teman bermain, ya, teman di sekolah, di kampus, ya,
itu tuh mempunyai perilaku-perilaku yang menggemaskan. Menggemaskan. Nah, tetapi firman Tuhan katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tapi Tuhan berkata, kasihi lo, kasihi, berdoa lo, berdoa. Ya, memang mengasihi itu perlu proses, tidak langsung bim, salah bim. Ya, ketika kita datang, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ketika kita berdoa, Tuhan, aku memutuskan, ya, aku memutuskan, aku mau mengampuni, aku mau mengasihi, ya. Kita mendoakan orang yang menyakiti kita, maka Tuhan akan melimpahkan kekuatannya untuk kita mampu mengasihi dan mengampuni. Ya, ternyata perjalanan berikutnya gitu lagi, yang gemes itu terjadi lagi. Ya, kita perlu lagi datang lagi sama Tuhan supaya kekuatan Tuhan limpah atas setiap kita untuk kita mengasihi dan mengampuni. Ya, keputusan ada pada kita, tetapi kekuatan yang daripada Tuhanlah yang memampukan kita. Kalau dengan kekuatan kita sendiri pasti tidak akan mampu. Ya, itu contoh-contoh firman Tuhan yang dapat mengubahkan hidup kita untuk kita mengasihi, untuk kita tetap bersukacita karena Tuhan. Ayat yang terakhir. Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, biarlah firman itu tinggal di dalam kita, ya. Supaya apa? Supaya kita berbuah dan mempermuliakan nama Tuhan. Ya, seringkali firman Tuhan itu mendidik, mengajar, menyatakan kesalahan. Ayo sambut firman Tuhan, terima firman Tuhan itu, supaya firman Tuhan itu mengubahkan setiap kita. Kita bisa berbuah-buah bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terakhir yaitu kesimpulan. Ya, next. Ya. Kesimpulan bahwa firman Tuhan itu punya kuasa supaya orang menjadi percaya dan diselamatkan. Firman Tuhan itu punya kuasa untuk memberi kekuatan untuk kita tetap berdiri teguh dalam iman. Firman Tuhan itu mempunyai kuasa untuk memberikan kita kemenangan. Yang keempat yaitu firman Tuhan itu punya kuasa untuk mengubahkan hidup kita. Jangan mau kita ditipu oleh tipu daya iblis, ya. Mulai hari ini baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan punya kuasa memberikan kita keselamatan, untuk tetap memberikan kita iman yang teguh, untuk memberikan kita kemenangan dan mengubahkan setiap hidup kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, biarlah Roh Kudus terus menerjemahkan dalam setiap hati kita. Mari para imam musik pujian bisa maju ke depan. Pagi hari ini kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita mau memperkatakan firman Tuhan lewat puji-pujian. Ya. Mari perkatakan dengan sungguh-sungguh supaya firman Tuhan itu boleh jadi atas setiap kita. Amin. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu
bersinar, ku tahu mukjizatmu tetap ada. Ku pegang teguh janjimu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mukjizatmu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mukjizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mari perkatakan firman Tuhan. Yesus, Yesus, ku percaya mukjizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Katakan lagi. Yesus, Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Waktu selanjutnya serahkan pada Tuhan. Mari dengan penuh percaya katakan, Yesus, Yesus, ku percaya mukjizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Oh Yesus, 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 ku percaya mukjizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Shikarala parala 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 parala. Shikarala parala 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 parala. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Shikarala patakarala parala 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 parala. Shikarala patakarala parala 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 parala. Mari umat Tuhan kita mau menyembah, kita mau menyembah Tuhan. Shikarala patakarala patakarala parala 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 parala. Oh rala parala 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 parala. Sikireleke shikarala parala 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 parala. Sikireleke shikarala parala parala parala. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Shikarala parala parala parala. Kami mau menyediakan tanah hati yang subur, sehingga ketika firman-Mu itu ditaburkan dapat bertumbuh, dapat berakar, bertumbuh dan berbuah lebat ya Tuhan Yesus. Kami
Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu itu berkuasa atas setiap kehidupan kami ya Tuhan, berkuasa untuk menyelamatkan setiap kami ya Tuhan. Kami boleh menjadi orang yang percaya dan diselamatkan karena kuasa dari firman-Mu itu ya Tuhan, memberikan kekuatan bagi setiap kami sehingga kami dapat berdiri teguh di dalam iman. Kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan karena firman-Mu itu menuntun, menerangi setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, dan firman-Mu itu juga ya Bapa yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan bukan hanya kami dengarkan dan menjadi lalu dalam kehidupan kami, tetapi firman-Mu ini boleh bertumbuh dan kami boleh melakukannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, firman-Mu yang telah ditaburkan tidak akan pernah kembali sia-sia ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu berkuasa mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih, ucap syukur Kau Bapa yang baik bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Ibu Ririn yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya dan keluarganya ya Tuhan. Engkau yang terus Tuhan memperkaya pengalaman-pengalaman yang ajaib berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi Bu Ririn bersama dengan keluarganya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau akan memakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi ya Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkat yang terbaik yang Kau sediakan bagi Bu Ririn dan keluarga yang setia mengasihi dan melayani-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari umat Tuhan, Engkau yang setia beribadah kepada Tuhan dan berjanji untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Angkat tangan kita, pandang kepada Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang baik yang mengasihi setiap kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa yang di surga, di dalam Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.